DPR takut tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Gedung, merusak gedung DPRD. Gara-gara DPR Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar sekali sebab aksi demo, kawan-kawan. Seandainya aksi demo itu diterima oleh pemerintahan, khususnya diterima oleh DPR, maka Indonesia tidak akan mengalami kerugian. DPR itu apa? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pembunuh Rakyat. Karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya ketika rakyat itu mengalami kekecewaan, ketika rakyat unjuk rasa, ketika rakyat menuntut keadilan, harus didatangi, harus diterima dengan lapang hati. Tetapi nyatanya gimana, kawan-kawan? Akhirnya terjadilah seorang ojol dibunuh gara-gara terlindas mobil yang dikendarai oleh Brimob, kawan-kawan. Ya enggak? Nanti saya bacakan apa saja sih kerugian Indonesia sebab demo ini. Kan demo itu kan sebabnya DPR, kawan-kawan ya. Nanti saya bacakan dan bagaimana reaksi-reaksi netizen nanti saya tampilkan juga. Kerugian yang dialami Indonesia sebab demo, kawan-kawan, yaitu yang pertama adalah dampak terhadap keuangan. Indeks harga saham gabungan pada 29 Agustus 2025 anjlok sebesar 1,53% atau 121,59 poin. Ditutup di angka 7.830,49. Penurunan ini merupakan yang terburuk di Asia pada hari itu, kawan-kawan. Yang kedua, kapitalisasi pasar bursa. Total kapitalisasi pasar bursa mengalami penurunan signifikan hingga sebesar 20,84 triliun dibandingkan hari sebelumnya. Ini adalah kerugian yang paling konkret dan terukur. Selanjutnya, nilai tukar rupiah. Rupiah mengalami pelemahan signifikan pada penutupan perdagangan 29 Agustus 2025. Rupiah berada di posisi 16.500 per dolar AS. Itu kerugian, itu dampak terhadap pasar keuangan ya, kawan-kawan. Kedua, kerugian fisik dan operasional, yaitu kerusakan fasilitas. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana aksi demo, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dirusak, kawan-kawan. Tidak ada data publik mengenai biaya perbaikan fasilitas yang rusak, kawan-kawan, seperti pos polisi, rambu lalu lintas, CCTV, mobil, gedung DPR dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan di jumlah, itu udah berapa jumlahnya, kawan-kawan. Kedua, gangguan transportasi. Gara-gara transportasi diganggu, akhirnya orang yang seharusnya bayar pajaknya itu lancar, yang seharusnya kegiatan itu lancar, kegiatan untuk menghasilkan uang dan lain sebagainya, gara-gara demo akhirnya terhambat, kawan-kawan. Terus yang selanjutnya adalah korban. Di antara korbannya itu adalah Pak Afan yang tertindas mobil yang dikendarai oleh Brimob, kawan-kawan. Itu kerugian fisik dan operasional. Yang ketiga adalah kerugian tidak langsung, yaitu penurunan produktivitas bisnis. Gara-gara demo akhirnya bisnis itu turun, kawan-kawan. Bagaimana tidak turun, kawan-kawan? Ketika orang ingin berbisnis, gara-gara Indonesia itu, gara-gara masyarakat itu mengalami keluh kesah, akhirnya kan demo, unjuk rasa. Yang asalnya ingin bisnis, gara-gara jalannya macet, akhirnya tidak jadi berbisnis, kawan-kawan. Ya kan? Selanjutnya adalah hilangnya kepercayaan investor. Coba kawan-kawan lihat, investor itu ada beberapa jumlah investor yang hilang kepercayaan gara-gara demo itu, kawan-kawan. Itu
kerugian-kerugian yang dialami Indonesia gara-gara demo. Demonya itu gara-gara DPR, kawan-kawannya. Itu kerugian menurut saya ya, tidak semuanya, kawan-kawan. Nanti coba kita lihat rincian-rinciannya di berita-berita. Karena berita-berita itu, khususnya berita yang terpercaya itu, seperti pokoknya adalah belum menjelaskan apa saja sih kerugian Indonesia sebab demo ini, kawan-kawan. Selanjutnya adalah kerugian yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana penjelasan Kang Deddy Mulyadi mengenai kerugiannya itu. Buat teman-temanku dimanapun berada, marah boleh, kecewa boleh, tapi melampiaskan kemarahan dan kekecewaan dengan membakar gedung, merusak gedung DPRD, itu tidak punya makna apapun. Bagi satu, anggota DPRD-nya tetap di rumah loh. Ketika di rumah mereka tetap punya penghasilan dan pendapatan. Kemudian yang kedua, dari pembakaran itu pada akhirnya gedung DPRD-nya harus diperbaiki, harus direnovasi. Dan akhirnya biaya renovasi dan perbaikannya mengambil dari pos anggaran daerah yang seharusnya untuk belanja pembangunan rumah rakyat miskin, belanja pembangunan kesehatan, belanja pembangunan pendidikan, belanja pembangunan infrastruktur. Kemudian yang berikutnya adalah akan tumbuh rasa cemas. Kalau rasa cemas tumbuh, maka toko tutup, warung tutup, kemudian pabrik tutup. Nanti banyak pengangguran. Yang menderita siapa? Kita yang rakyat kecil. Kemudian juga kalau terus-terusan situasinya tidak produktif, tidak kondusif, siapa yang mau naik ojol? Siapa yang mau naik Grab? Nanti mereka tinggal di rumah, tidak punya uang, tidak bisa pesan makanan. Semua yang rugi siapa? Kita-kita juga. Orang-orang yang kaya, dia bisa pergi ke luar negeri, membawa uangnya ke luar negeri, tinggal di sana, nyaman, tenang. Nah kalau uangnya lari ke luar negeri, yang rugi siapa lagi? Kita. Pengangguran akan semakin meningkat, ekonomi akan semakin sulit, pendapatan akan semakin menurun. Yang susah siapa lagi? Kita. Orang kecil itu hampir nggak ada pilihan. Untuk itu, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Kita tahu teman-teman marah, kecewa, tapi kemarahan dan kekecewaannya jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan yang merugikan diri kita sendiri. Dan saya juga minta pada siapapun yang mengorganisir kegiatan-kegiatan perusakan, pembakaran, hentikan. Negara sangat rugi, rakyat rugi, rakyat kecil makin rugi dan akan makin menderita. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semuanya bisa saling menahan diri. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya memahami bahwa ada rasa kecewa, rasa benci, rasa jengkel pada diri sahabat-sahabatku semua. Sehingga seluruh kekecewaan itu dilampiaskan dengan berbagai ekspresi. Kegiatan unjuk rasa, menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi saya berharap seluruh kekecewaan itu jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan fasilitas umum, menjarah, membakar gedung-gedung bersejarah, yang pada akhirnya tindakan itu akan berubah menjadi tindakan yang merugikan kita semua, membuat kesulitan baru, dan tidak menghargai sejarah bangsa ini yang kita jaga bersama. Saya juga memahami bahwa kami belum bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat. Untuk itu, mohon kiranya mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, menjaga seluruh kota di seluruh provinsi Jawa Barat, dan menjaga kebersamaan yang ingin kita ciptakan bersama. Dan saya juga menyampaikan pada siapapun untuk tidak melakukan tindakan mengorganisir diri, kelompok. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan mengorganisir untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kerusuhan
yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan bersama. Apalagi yang digunakan sebagai kekuatan yang diorganisir adalah anak-anak pelajar, anak-anak di bawah umur untuk melakukan tindakan dan perbuatan kriminal, bukan tindakan dan perbuatan menyampaikan pendapat normal di muka umum. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, seluruh warga Jabar yang bisa menahan diri dan menjaga lingkungan daerahnya masing-masing secara bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kekeliruan kami. Mari kita jaga keharmonian wilayah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih ya pada semuanya, sehat dan bahagia selalu. Ketika Indonesia mengalami kerugian, maka rakyat Indonesia akan mengalami kesusahan juga, kawan-kawan. Itu gara-gara siapa? Ya nggak tahu gara-gara siapa, kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi kemarin malam itu mengunjungi orang-orang yang sedang berdemo, kawan-kawan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi dilempar gas air mata oleh polisi dan pelipisnya itu terluka, kawan-kawan. Nanti kita tampilkan videonya di sini, kawan-kawan. Tenang aja ya. Kemudian Pak Ahok mengkritik pemerintahan. Kenapa sih aksi demo itu tidak diterima? Ya kan kalau nggak diterima akhirnya menimbulkan kericuhan. Nanti kita saksikan lagi bersama-sama bagaimana kritikan Pak Ahok dan bagaimana tanggapan-tanggapan netizen mengenai demo ini, kawan-kawan. Nanti kalau reaksi netizen atau tanggapan-tanggapan netizen hanya beberapa saja yang ditampilkan, kawan-kawan, tidak semuanya. Tapi yang terjadi, kita tidak mau terima mereka. Atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Tentu kami merasakan bela sungkawa, duka cita yang dalam atas kejadian ini. Hari ini ada peristiwa penting, adik kandung ibu saya, paman saya yang sekolah bersama saya, juga dikebumikan hari ini karena meninggal. Usia 61 tahun. Tapi hari ini juga yang jadi berita adalah adik kita, saudara kita, anak kita, Afan Kurniawan, 21 tahun, meninggal dikebumikan juga. Bedanya di mana? Paman saya meninggal karena sakit diabetes yang lama. Saudara Adinda Afan ini meninggal karena ditabrak dari kendaraan Brimob. Tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo buruh pun di balai kota, kenapa bisa selesai pulang? Saya terima mereka masuk dan saya dengarkan apa mau mereka dan saya carikan solusinya. Tapi yang terjadi, kita tidak mau terima mereka. Atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Kita tidak pernah mau cari solusi karena memang kita kelihatan tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Ini udah meninggal, keluarga udah penuh duka cita. Segera kasih bantuan santunan, orang tuanya, adiknya, anaknya, bila perlu kasih beasiswa semua, kasih biaya hidup. Salam dari saya, Ahok. Sudah tahu kan kalian resiko menyuarakan aspirasi rakyat? Serem, bahaya, gak gampang, gak mudah. Seperti almarhum Afan Kurniawan menyuarakan keresahan masyarakat, membela rakyat. Terjadinya yaitu, ya. Apakah menyuarakan keresahan rakyat dari konten itu nggak berbahaya? Berbahaya juga sama. Saya ini menyuarakan keresahan rakyat, mengkritik pemerintah itu juga bahaya. Kalau ada pemimpin yang nggak suka, ada pejabat yang nggak suka, bisa saja mereka berbuat apa-apa ke saya, melakukan apapun ke saya. Sama resikonya. Untuk itu ayo, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita hargai orang-orang yang sudah berani
dan mau menyuarakan aspirasi rakyat, keresahan rakyat. Mereka itu menyuarakan dari sini, dari hati, bukan dari uang. Kalian pikir saya menyuarakan seperti ini dibayar? Nggak ada yang bayar. Sedikit pun nggak ada yang bayar. Siapa? Ya kan? Kecuali saya jadi buzzer pemerintah, bagus-bagusin pemerintah, dibayar sama pemerintah. Lah saya ini mengkritik, menyuarakan keresahan rakyat, nggak mudah. Di sini masih ada yang menghina-hina saya, ngata-ngatain saya, nyenggol-nyenggol orang, buka aib orang. Kalau nggak nyenggol nggak makan. Ayo berpikir, saya ini mengkritik, menyuarakan keresahan rakyat. Gitu loh, nggak mudah jadi saya. Kalau memang kalian asal komen, coba kalian melakukan seperti saya, bisa nggak? Ayo coba buktikan. Negara jangan sampai lupa bahwa revolusi Prancis itu dimulai ketika rakyatnya tercekik pajak, pejabatnya hidup bermewah-mewah, dan rakyatnya mati di tangan aparat. Jangan sampai kekuasaan memulai revolusi yang mereka tidak pernah inginkan. Hari ini kita saksikan teman-teman, jalanan ini menjadi jalanan milik rakyat. Sudah sewajarnya. Toh rakyat dari pajak yang membuat jalanan ini berdiri dan dibangun. Revolusi Perancis dimulai ketika Raja Louis memberikan pajak gila-gilaan. Seperti sekarang persis, BPJS naik, PPN 12%, PBB ribuan persen, dan pajak-pajak lain yang mencekik negara. Tapi ujung-ujungnya apa? Buat kita? Bukan buat orang yang ada di sini. Buat DPR yang tunjangannya naik, menteri yang dapat komisaris, pejabat yang bermewah-mewahan, uang dinas, hotel mewah, mobil dinas. Bukan buat kita, tapi buat mereka korup dan buat mereka hidup bernyaman-nyamanan. Kedua, hidup pejabat ketika era Raja Louis dan istri Marie Antoinette mandi susu, makan makanan mewah, rakyatnya mati kelaparan. Persis seperti sekarang ketika dulu penjara Bastille terjadi, rakyat banyak mati karena kebijakan Raja Louis. Itu persis terjadi sekarang teman-teman semua. Kemarin ada driver ojol meninggal di tangan aparat. Nggak cuma sekali seperti terjadi, banyak kekerasan terjadi di tangan aparat. Seorang anak kecil bernama Rakyat tidak bisa membeli obat cacingan, dan juga banyak orang-orang yang mati tangan kebijakan negara. Sekarang ketika negara kaget apa yang terjadi, mereka harusnya nggak heran. Mereka lah yang mulai revolusi itu. Rakyat hanyalah orang-orang yang marah yang sedang menagih hak mereka. Jangan sampai lagi-lagi negara mendapatkan revolusi, kekuasaan mendapatkan hukuman yang mereka tidak pernah inginkan. Hati-hati semuanya. Semua ini tuh salah DPR. Kalau aja reaksi DPR kemarin itu nggak berlebihan ketika ngadepin kritik, masyarakat juga nggak bakalan ke-trigger kan. Sekarang masyarakat udah trigger, beneran turun ke jalan, terus dibentrokinnya sama polisi, sampai ada korban jiwa lagi. Akhirnya, sekarang ini kan masyarakat konflik besarnya jadi sama polisi. Padahal tujuan awalnya itu buat kritik keras ke DPR. Ini spekulasi gue doang ya. DPR ini bakalan mulai pelan-pelan dilupain lagi sama masyarakat. Gara-gara kenapa? Sekarang fokusnya ini lagi ke polisi, karena nabrak gitu kan. Polisi ini jadi kayak cuman alat doang. Terus si AS, si Ahmad itu yang kemarin ngatain orang tolol, dia kan wakil ketua Komisi 3 DPR. Dan Komisi 3 DPR itu emang tugasnya adalah mengawasi kepolisian Republik Indonesia. Ini tidak menuduh si Ahmad ya, tidak menuduh si Ahmad dan tidak menuduh Komisi 3 DPR, tapi kekuatan politik yang mereka punya emang jelas bisa memanfaatkan kepolisian. Terus satu lagi, kita nih sesama masyarakat, jangan mau ditabrakin juga, jangan sampai kita nih konflik horizontal. Beda pandangan itu wajar, tapi kalau misalnya kondisi kayak gini kita ditabrakin, itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi ingat, musuh kita tuh sama. Dengan keadaan seperti ini, keadaan ini adalah peringatan bagi warga, bagi siapapun ya, politisi, para pemimpin untuk segera merubah diri agar memperhatikan rakyat. Tahan. Pak, tong cara mutan, Pak. Tuh santai. Salimala tuh. Beri Pak. Paling buat kabarem gitu panona. Goblok tak anjing, polisi ke gubernur kieu anjing. Gubernur gini tembak gas air mata ya Allah. Kita hidupnya sudah terbiasa dengan air mata. Kang Deddy Mulyadi alias KDM turun ke jalan menemui para pendemo. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jangan menyentuh gedung sate ya. Jangan menyentuh gedung sate. Saya akan selalu berbuat adil buat kalian semua. Gue waktu dengerin Kang Deddy ngomong sesingkat itu ya, gue emosi gue agak-agak apa ya? Maksudnya lebih ke emosional ya, lebih ke terharu gitu. Maksudnya
dari sekian panjang demo yang dari kemarin terjadi, dari tanggal 25, lanjut lagi tanggal 28 dan 29 sampai hari ini dan seterusnya gitu. Maksudnya apa ya? Kang Deddy terima kasih karena masih ada di pihak rakyat, di tengah-tengah rakyat yang sudah mulai merasa tidak percaya kepada pemerintah, rakyat yang sudah mulai gonjang-ganjing tidak percaya kepada DPR, mau membubarkan DPR dan segala macamnya. Terima kasih Kang Deddy karena masih tetap ada di pihak rakyat, masih tetap kepada visi misi yang Bapak tekuni, visi misi yang Bapak pegang selama hidup Bapak. Dari banyaknya media yang beredar, saya tidak tahu itu benar atau tidak, ketika anggota DPR kita justru malah memilih untuk WFH, ketika anggota perwakilan rakyat kita ada yang katanya kabur ke luar negeri, tapi Kang Deddy memilih untuk terjun ke jalan menemui para pendemo, berdialog dengan mereka, menenangkan mereka, dan menjalankan tugas Bapak sebagai pemimpin daerah. Semoga Tuhan selalu melindungi Bapak. Semoga rakyat Jawa Barat selalu ada di hati Bapak. Semoga rakyat yang selalu menjadi tempat tujuan Bapak. Semoga rakyat Jawa Barat juga bisa menjaga Kang Deddy. Supaya tolong warga Jawa Barat, tolong jaga Kang Deddy. Karena hanya Kang Deddy mungkin yang saat ini berani untuk turun ke jalan. Saya pribadi juga memiliki respect yang sangat besar terhadap Kang Deddy. Saya salah satu warga Jawa Barat yang sangat menghargai, menghormati, serta mendukung Kang Deddy sejauh ini. Respect terhadap Kang Deddy karena tidak marah terhadap pendemo yang sedang berdemo di sana. Bahkan Kang Deddy di konten Kang Deddy bilang Kang Deddy memahami amarah masyarakat, memahami kekecewaan masyarakat dan segala macamnya. Bahkan Kang Deddy ada dalam kerumunan itu, penuh berdesakan dengan para pendemo di sana, tapi Kang Deddy tidak marah sama sekali. Kang Deddy tidak membentak, Kang Deddy tidak berlaku semena-mena terhadap rakyat di sana. Tidak seperti para polisi-polisi yang mereka lakukan di Jakarta yang sesuai dengan beredar di media. Untuk warga Jawa Barat, tolong jaga Kang Deddy, tolong patuhi perintahnya untuk jangan sentuh gedung sate, karena gue percaya Kang Deddy masih akan tetap ada di pihak rakyat. Kang Deddy akan berlaku adil untuk kita semua, mungkin terutama untuk yang di Jawa Barat. Buat kalian semua, stay safe, tetap aman, jangan anarkis, tetap fokus terhadap tujuan, jangan terprovokasi. Ingat, lawan kita bukan rakyat, lawan kita bukan polisi, lawan kita bukan BRIMOB, fokus kita adalah DPR. Buat Kang Deddy, sehat terus, jangan lupa minum vitamin, jangan kecapean Pak. Terima kasih karena Bapak sudah mencintai warga Jawa Barat sedemikian rupa. Cepat pulih Jakartaku, cepat pulih Indonesiaku, cepat terobati sakit hati para rakyat. Kita semua ini bangsa Indonesia, kita semua ini anak-anak Indonesia. NKRI harga mati. Itulah beberapa tanggapan netizen mengenai aksi demo ini, kawan-kawan. Ada yang mengatakan bahwa jangan berani-berani Anda demo di Indonesia, mengeluarkan keluh kesah di Indonesia, kalau tidak ingin dipersulit, kata mulut netizen. Ya realitanya seperti itu, kawan-kawan. Khususnya demo. Demo itu kan unjuk rasa, menuntut keadilan dan lain sebagainya. Tetapi realita demo itu, kawan-kawan, aksi masyarakat yang sedang demo itu berdiri di depan, jarang sekali dihampiri oleh pemerintahan. Itu jarang sekali ya, kawan-kawan. Akhirnya ngoceh-ngoceh nggak jelas, didengerin enggak, ya seperti demo kemarin itu, kawan-kawan. Ada lagi netizen yang menahan tangis gara-gara melihat Kang Deddy Mulyadi berkunjung di tempat demo. Ya nangisnya itu gara-garanya air mata, terkena gas air mata, pelipisnya terluka. Ada lagi netizen yang mengatakan Indonesia akan seperti revolusi Perancis. Ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam video itu, kawan-kawan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri.